Oke, halo semuanya. Ketemu lagi di mata kuliah Komunikasi Lintas Budaya. Hari ini tema kita adalah tentang bahasa dan budaya. Jadi sebenarnya seperti kita ketahui bahasa itu merupakan bagian dari budaya. Artinya budaya itu kan banyak gitu ya, luas sekali. Nah, salah satunya yang paling mengikat gitu adalah bahasa. Nah, bisa dibilang katanya ada orang pepatahnya itu bahasa itu cerminan budaya. Misalnya kalau saya nih orang Sunda gitu ya, kalau ngomong Sunda berarti artinya itu mencerminkan budaya saya sebagai orang Sunda. Ya. Nah, bahasa sendiri sebenarnya punya banyak peran sosial budaya. Ya, kalau secara garis besar ini ada 3. Yang pertama adalah sebagai pertukaran komunikasi. Ya, tentu aja gitu ya. Jadi kalau misalnya kita nggak punya bahasa, tentu saja kita tidak bisa saling berkomunikasi. Nah, bahasa di sini tentu saja nanti cakupannya luas ya. Ada bahasa yang sifatnya verbal, ada yang sifatnya non-verbal. Nah, yang non-verbal nanti kita akan bahas secara detail, ada lagi nih di bagian lain. Jadi hari ini kita fokus saja hanya ke dalam konteks bahasa. Nah, kemudian yang kedua, bahasa itu sebagai identitas. Nah, tadi saya sudah sebutkan gitu ya, bagaimana bahasa itu kemudian mencerminkan identitas kita. Kalau kita orang Sunda, kita ngomong bahasa Sunda. Kalau di Indonesia ini kan kebetulan kita punya banyak sekali etnis gitu ya. Kita punya banyak sekali bahasa daerah. Bisa dibilang Indonesia ini merupakan salah satu negara dengan jumlah etnis terbanyak di dunia. Nah, walaupun kalau untuk pengguna bahasanya ternyata sayangnya itu sudah banyak yang punah gitu ya, karena banyak banget yang sudah tidak bisa pakai bahasa daerah. Kenapa? Ini merupakan salah satu akibat ya dari bahasa nasional. Jadi bahasa nasional itu sebenarnya saat dibuat tujuannya kan baik ya, yaitu untuk menyatukan seluruh warga Indonesia gitu dengan etnis yang berbeda-beda, dengan budaya daerah yang berbeda, supaya bisa saling berkomunikasi gitu ya. Kemudian dibikin yang namanya bahasa persatuan. Nah, sayangnya gitu lama-kelamaan ada efeknya nih sebenarnya dari bahasa persatuan ini gitu ya. Yang paling terasa adalah tadi tuh bahasa daerah itu semakin hilang. Sekarang kalau dilihat berapa banyak sih etnis yang ada di Indonesia yang sebenarnya masih bisa menggunakan bahasa daerah dengan baik dan benar. Nah, kalian juga pasti nih, apalagi generasi kalian, ayo, misalnya ada orang Jawa, orang Sunda gitu. Biasanya kalau di awal kelas saya suka tanya, kamu orang mana etnisnya? Misalnya ada yang bilang saya orang Jawa, bisa bahasa Jawa atau pakai bahasa Jawa di rumah sehari-hari? Enggak. Gitu ya, udah enggak, jarang sekali gitu. Orang tuanya juga kadang-kadang udah enggak. Biasanya udah generasi kalian tuh udah jarang banget deh yang pakai bahasa daerah gitu ya. Sayang sekali sebenarnya, padahal tadi balik lagi ya, sebenarnya bahasa itu adalah bagian dari identitas kita ya. Tapi sebenarnya ini kasusnya tentu saja karena kalau di Indonesia seperti tadi saya katakan gitu ya, kita itu punya etnis yang sangat banyak sekali gitu ya. Nah, sehingga wajar misalnya memang kita butuh yang namanya bahasa persatuan. Nah, kebayang sih dulu gitu ya, kalau misalnya kita nggak punya bahasa persatuan, bingung juga gitu ya, gimana saling berkomunikasi gitu ya. Nah, bahasa Indonesia itu bisa disebut juga sebagai identitas kita, tentu saja sebagai warga negara Indonesia. Nah, kemudian yang ketiga, bahasa itu merupakan juga alat persatuan. Ya, tadi ya, karena kita berbahasa yang sama gitu ya, itu kemudian kita menganggap bahwa kita merupakan bagian budaya yang sama. Ya, contohnya itu akan kelihatan sekali gitu ya kalau misalnya kita sedang berada di luar wilayah kita. Ya, misalnya nih orang Indonesia merantau ke luar negeri gitu ya, kemudian dia ketemu dengan sesama orang Indonesia gitu pakai bahasa Indonesia, itu pasti rasa kekeluargaannya tuh timbul gitu ya, jadi lebih kuat gitu ya, karena ngerasa oh sama-sama dengan identitas yang sama, budaya yang sama, asal negara yang sama gitu ya. Nah, gitu sama kalau di Indonesia misalnya karena tadi dengan budaya daerahnya beragam, misalnya saya nih orang Sunda gitu ya, saya lahir besar itu di daerah Sunda gitu, nggak pernah ke luar daerah Sunda. Tiba-tiba saat kuliah itu saya kuliahnya kebetulan di Jawa Tengah gitu ya, di Semarang. Datang ke sana semuanya ngomong bahasa Jawa gitu ya, hampir semua gitu ngomong bahasa Jawa gitu. Jadi saat ketemu dengan paguyuban
mahasiswa Sunda itu sangat menyenangkan sekali gitu, karena jadinya kayak merasa kekeluarganya lebih kuat gitu ya, rasa kepemilikan kita terhadap budaya kita itu lebih kuat ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai variasi bahasa. Jadi sebenarnya variasi bahasa ini ada banyak gitu ya. Kalau kita dengar orang-orang berbicara gitu, biasanya kan menganggapnya kayaknya sama-sama aja bahasa ya kayak begitu gitu ya. Tapi sebenarnya bahasa itu memiliki variasi yang banyak gitu, yang beragam. Nah, di sini ada 5 yang mungkin akan kita bahas. Yang pertama adalah aksen. Ya, aksen itu biasanya dia cirinya punya beberapa kosakata yang berbeda yang tidak dimiliki di wilayah lain. Misalnya nih di Indonesia, bahasa Sunda, ya, bahasa Sunda misalnya di wilayah Bogor, di wilayah Tasikmalaya, di wilayah Bandung, di wilayah Garut, itu pasti gitu ya memiliki beberapa kosakata yang berbeda-beda yang nggak ada di wilayah lain. Gitu. Atau misalnya bahasa Jawa, gitu ya, Jawa Timur dengan Jawa Tengah apalagi gitu, sesama Jawa Tengah aja kadang-kadang gitu kalau beda kota, gitu ya, itu suka ada beberapa kosakata yang beda gitu, nggak sama. Nah itu aksen, karena biasanya dia dipengaruhi oleh wilayahnya ya. Kemudian yang kedua adalah dialek. Nah kalau dialek itu biasanya berpengaruhnya dari tinggi rendah intonasi, logat gitu ya. Nah itu dialek. Jadi biasanya kosakatanya sama, cuman karena ada pengaruh dialek dari tiap wilayah yang berbeda, itu bisa jadi pelafalannya gitu ya atau intonasinya itu berbeda. Misalnya ada yang dari tinggi ke rendah, ada yang dari rendah ke tinggi gitu ya, jadi beda, itu dialek. Nah selanjutnya adalah argot. Argot ini biasanya merupakan bahasa atau kosakata khusus yang digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu yang biasanya dipengaruhi oleh pendidikan, organisasi, kelompok gitu ya. Contohnya misalnya nih orang-orang yang berkecimpung di dunia medis ya, biasanya dia punya istilah-istilah sendiri yang mungkin tidak difahami oleh orang-orang yang ada di luar medis. Atau misalnya kelompok-kelompok geng motor misalnya gitu ya, atau kelompok lesbian atau gay. Nah biasanya mereka punya beberapa kosakata khusus yang cuman dipahami oleh kelompoknya sendiri ya, mungkin bisa sih orang lain mungkin ada yang paham tapi nggak menggunakan, tidak menggunakan. Nah, yang menggunakan itu hanya dari golongannya mereka sendiri ya. Kemudian yang keempat dari variasi bahasa adalah slang. Ya, slang ini biasanya juga berkembang dari generasi ke generasi. Jadi slang ini nggak akan selalu sama munculnya. Ada kata-kata slang yang udah nggak digunakan lagi oleh anak-anak muda. Nah, biasanya slang ini banyak digunakan oleh anak-anak muda ya. Nah, kalau sekarang nih banyak banget nih slang yang baru-baru muncul gitu, yang kadang-kadang saya aja nggak ngerti gitu ya. Misalnya kayak mager, baper. Nah itu tuh kata-kata slang. Zaman saya dulu waktu saya masih remaja nggak ada gitu kata-kata mager, baper tuh nggak ada gitu ya. Zaman saya dulu apa ya slangnya? Misalnya kayak PDKT, nah itu mungkin udah ada gitu ya. Itu tapi kalau yang baper, mager dan lain-lain itu nggak ada tuh di zaman saya dulu gitu. Jadi slang ini biasanya muncul dari cara generasi muda berkomunikasi satu sama lain. Ya mungkin kalian pernah ingat ya, dulu ada yang sempat bikin kamusnya, kamus slang. Tapi kalau menurut saya sih kamus slang ini mungkin nggak akan bertahan, karena tadi tuh ya tiap generasi itu pasti akan punya kata-kata slang yang berbeda-beda ya. Nah yang terakhir adalah branding. Nah branding ini termasuk ke dalam lebih biasanya diasosiasikannya lebih kepada merek ya kalau branding ya. Nah ini juga merupakan variasi bahasa. Kenapa? Karena kadang-kadang ada branding produk tertentu yang kemudian sangat melekat gitu sehingga dia menjadi variasi bahasa. Itu ya, kayak misalnya
Kalau di kita apa ya? Kalau mau bulan, saya nggak endorse loh ya ini, misalnya di bulan puasa nih teh botol sosro gitu ya. Nah itu kan biasanya udah sangat melekat sekali gitu tagnya atau slogannya, brandingnya itu udah melekat sekali gitu ya. Nah itu variasi bahasa. Jadi tadi ada 5 ya, ada aksen, dialek, argot, slang, dan branding. Oke, mudah-mudahan masih pada inget ya contoh-contohnya dan perbedaannya. Selanjutnya ya, karena tadi saya utarakan bahwa bahasa itu merupakan cerminan budaya ya, makanya di sini juga akan berpengaruh tadi tuh tinggi rendahnya konteks, tinggi rendahnya pengaruh kekuasaan, kemudian juga pengaruh nilai budaya individualisme dan kolektivisme. Misalnya di tinggi rendahnya konteks nih, budaya-budaya dengan tingkat budaya-budaya yang sangat individualisme biasanya konteksnya dalam berbahasa itu sangat rendah ya. Jadi mereka lebih sukanya straight to the point gitu. Kalau apa-apa tuh langsung ngomong, terang-terangan, blak-blakan gitu ya, karena udah biasa gitu ya. Kalau mau protes, mau beda, mau misalnya mengkritik, nggak masalah gitu. Tapi di budaya-budaya yang nilainya sangat kolektivisme biasanya konteksnya itu sangat tinggi. Artinya kita tuh harus hati-hati kalau ngomong gitu ya, pakai peribahasa dulu, pakai simbol dulu, pakai pantun dulu, pakai pembuka dulu, muter gitu ya, baru ke inti. Atau bahkan kadang-kadang nggak disebutin intinya gitu, tapi tersirat gitu ya, tidak tersurat. Jadi kita harus menerka-nerka ya. Tapi kalau budaya masyarakat dengan budaya yang kolektif biasanya udah langsung paham kok maksudnya gitu, walaupun sebenarnya nggak tersirat gitu ya, walaupun sangat tersurat. Kemudian dia berpengaruh juga di tinggi rendahnya pengaruh kekuasaan. Misalnya tadi tuh ya, saat kita bicara dengan yang lebih tua, misalnya kita wajib ada panggilan di depannya, misalnya pakai mas atau mbak atau ibu atau bapak gitu ya. Tapi kalau budaya-budaya yang tingkat pengaruh kekuasaannya sangat rendah, itu nggak masalah dengan panggilan. Misalnya kalau kita lihat nih di barat tuh kadang-kadang kalau manggil guru pun gitu namanya pun nggak masalah, nama aja gitu ya. Orang tua pun seperti itu gitu ya. Ke sesama saudara juga sama gitu, nggak harus panggil, ke kakak misalnya nggak harus panggil mas, bang, aa misalnya gitu ya, nggak masalah gitu ya. Nah jadi sangat berbeda sekali gitu antara bagaimana bahasa itu bisa mencerminkan budaya yang berbeda-beda. Oke, kemudian yang terakhir ini adalah bagaimana bahasa berinteraksi dalam komunikasi antar budaya. Jadi yang pertama itu kalau kita perhatikan sekarang ini banyak sekali muncul atau terjadinya pernikahan antar budaya. Nah di pernikahan antar budaya ini tentu saja saat dua budaya yang berbeda menikah gitu ya, mereka harus memutuskan nih mereka akan menggunakan bahasa apa untuk berkomunikasi. Nah, makanya biasanya akan dipilih satu bahasa yang dianggap dominan atau bahasa lain yang sebenarnya bukan merupakan bahasa ibu dari keduanya untuk menjembatani. Misalnya kayak di Indonesia nih, orang Sunda nikah sama orang Jawa misalnya gitu ya. Kemudian anaknya diajarin apa? Untuk berkomunikasi dalam keluarga menggunakan bahasa apa? Misalnya mereka lebih memilih ya udahlah pakai bahasa Indonesia aja. Jadi pakai bahasa tengah gitu ya. Namun ada juga misalnya orang Amerika nikah sama orang Indonesia misalnya, atau orang Korea nikah sama orang Indonesia gitu ya. Bahasa yang digunakan apa? Misalnya diputuskan, kita pakai bahasa Korea aja. Akhirnya misalnya bahasa Indonesianya itu jadi bahasa kedua, bukan lagi jadi bahasa ibu. Ya, kemudian ada juga berkaitan dengan interpretasi dan penerjemahan. Nah, ini juga harus sangat hati-hati karena orang dengan budaya yang berbeda kemudian dia berusaha untuk menginterpretasikan bahasa dari yang bukan budayanya, itu bisa mengakibatkan kesalahpahaman gitu ya, bisa mengakibatkan perselisihan karena salah arti ya, salah makna. Itu bahaya sekali. Makanya memang dibutuhkan penengah gitu ya dalam bahasa sebenarnya, yaitu misalnya menggunakan penerjemah. Karena kalau misalnya salah bisa berakibat fatal ya. Nah, nanti kita akan bahas nih yang lebih lanjut mengenai interpretasi dan penerjemahan itu ada di konteks
bahas konteks budaya yang berkaitan dengan misalnya bisnis, dengan pendidikan, dan dengan kesehatan. Kita akan bahas di yang selanjutnya ya. Oke, terakhir ya, ini saya akan sampaikan satu quote menarik tentang bahasa. Jadi ini dari Rita Mae Brown, dia bilang bahwa language is the roadmap of culture, katanya. Jadi bahasa itu roadmapnya budaya gitu ya, jadi penting banget gitu katanya ya. Kenapa? Karena it tells you where its people come from and where are they going. Jadi dari mana kita asalnya, kita mau kemana, itu kita bisa tahu dari bahasa kita katanya, karena bahasa adalah roadmapnya budaya. Oke, itu saja, sekian materi dari saya, terima kasih.